Baik, halo kawan-kawan, kita kembali lagi di materi tentang peluang, yaitu part yang ketiga. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan, tapi dalam kondisi-kondisi khusus. Maksudnya gini, jadi nanti harapannya kita akan tahu kapan menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi, atau faktorial. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah faktorial. Nah, arti faktorial itu umumnya semua orang pada tahu gitu ya, karena pelajaran SMP. Faktorial itu artinya, misalnya di sini saya tulis ada n faktorial. Nah, artinya ini kayak n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya, berkurang satu terus sampai terakhirnya adalah angka 1. Contohnya 6 faktorial, berarti artinya ini adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau kalau kepanjangan tulis aja sampai di mana, terus tulis simbol faktorialnya. Nah, yang bisa difaktorialkan itu tentunya adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli. Oke, itulah dia faktorial sebagai operasi. Nah, yang mau kita bahas adalah bukan faktorial sebagai operasi, melainkan apa hubungan faktorial ini dengan kaidah pencacahan. Nah, ternyata faktorial itu adalah banyak cara menyusun n unsur beda dengan memperhatikan urutan. Oke, kita bahas sekilas tentang apa yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Jadi kalau dibilang memperhatikan urutan, jika urutannya berbeda, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, contohnya gini, angka 12 dengan angka 21. Penyusunnya sama aja, yaitu angka 1 dan angka 2. Tapi apakah ini merupakan angka yang berbeda? Ini merupakan dua angka yang berbeda. Maka dalam kasus ini urutan diperhatikan. Nah, contoh yang tidak memperhatikan urutan adalah seperti ini. Ada sekolah, ya kan, terdiri dari beberapa siswa. Nah, dipilih dua orang untuk mewakili sekolah. Anggaplah yang terpilih itu si A dan si B. Nah, kalau misalnya yang terpilih adalah si B dan si A, apakah ini merupakan hal yang sama? Ya, karena ini merupakan hal yang sama, berarti di sini urutan tidak diperhatikan. Nah, di sini urutan diperhatikan. Oke? Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Oke, kita clear dulu di situ ya. Kita clear dulu apa yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Jadi, saya ulangi lagi, arti faktorial dalam kaidah pencacahan adalah cara menyusun n unsur beda atau banyak cara menyusun n unsur beda dengan memperhatikan urutan. Oke, kita supaya makin mantap masuk ke contoh kasus dulu. Contoh, ada 4 orang mau duduk di kursi. Nah, ini dia kursinya gitu ya. Mereka mau berjajar duduk di kursi ini. Katakanlah namanya si 4 orang itu A, B, C, D. Nah, berapa banyak susunan duduk yang mungkin dari keempat orang ini? Nah, ini kan langsung masuk ke definisi tadi, gitu ya. Jadi ini karena langsung masuk ke definisi yang tadi, maka arti dari maka banyak susunan yang mungkin dari keempat orang ini ketika mereka duduk berjajar, langsung aja 4 faktorial. Jadi itulah poin pertama dalam kaidah pencacahan kondisi khusus. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini judulnya adalah permutasi unsur sama. Permutasi unsur sama. Nah, artinya permutasi unsur sama adalah banyak cara dalam menyusun beberapa unsur. Oke? Atau secara formal saya bilang seperti ini aja definisinya. Banyak cara menyusun n unsur, di mana di antara n unsur tersebut terdapat beberapa unsur yang sama. Ya, terdapat beberapa unsur yang sama. Urutan diperhatikan juga dalam permutasi unsur sama ini. Oke,
penulisan atau perumusannya adalah seperti ini. Terdapat n unsur, diantaranya terdapat sebanyak k unsur yang sama, l unsur yang sama, m unsur yang sama. Nah, maka total banyak cara sama dengan n faktorial per k faktorial kali l faktorial kali m faktorial. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Kata matematika. Oke, ini terdapat berapa huruf semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf. Anggaplah dulu semua yang 10 ini berbeda, gitu ya. Anggaplah dulu ini semuanya berbeda. Berarti masuk rumus pertama faktorial. Banyak cara total menyusun 10 unsur ini adalah 10 faktorial. Nah, kenyataannya kan di sini tidak semuanya berbeda. Ada yang sama di sini. Misalnya M-nya ada 1, 2. Oh, berarti ini kebanyakan nih 10 faktorial. Jadi supaya valid hasilnya, bagilah si 10 faktorial ini dengan faktorial masing-masing unsur yang sama. M-nya ada berapa? Ada 2. Oh, berarti ini bagi 2 faktorial nih. Kemudian A-nya ada berapa? 3. Oh, berarti bagi 3 faktorial lagi. Oke, ada lagi yang sama? T-nya. T-nya ada 2. Oke. Berarti ini bagi lagi dengan 2 faktorial. Maka inilah total banyak cara. Oke, dapat ya? Itulah yang disebut sebagai permutasi unsur sama. Oke, yang ketiga yang mau kita lihat adalah permutasi melingkar. Nah, pengertiannya ini atau kondisi ini atau rumus ini sangat mudah ya, tinggal langsung n-1 faktorial. Nah, kapan kita bisa menggunakan ini? Jika kita hendak menyusun n unsur berbeda dengan urutan melingkar, gitu ya. Jadi dia harus melingkar dia. Oke. Jadi saya ulangi lagi, permutasi unsur melingkar ini yaitu n-1 faktorial digunakan kalau kita hendak menyusun n unsur berbeda dalam susunan melingkar. Oke. Nah, misalnya nih ada 3 orang ya, A, B, C duduk di meja bundar. Oke. Nah, ini saya ganti lagi si B di sini si C, di sini si A. Oke, itu saya ganti lagi nih, C, ini A, ini B. Nah, dalam permutasi melingkar ini adalah hal yang serupa. Ya. Karena alasannya gini, ketika kita baca dengan searah jarum jam ya. Jadi kita konsisten di sini searah jarum jam. Ini bisa dibaca sama nih semuanya. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Maka ini dianggap satu susunan. Ya, ini dianggap satu susunan yang sama. Oke. Jadi cara gampangnya adalah misalnya nih ada, jadi berapa cara kalau ada 3 unsur mau disusun melingkar? Tutup aja salah satu. Tutup aja salah satu, ini tutup. Berapa lagi yang kosong? 2 lagi. Oke, langsung aja 2 faktorial. Itulah sebenarnya penggunaan rumus permutasi melingkar itu. Dapat ya? Oke. Itulah dulu part 3. Nanti kita lanjut lagi di part 4, yaitu tentang permutasi unsur beda dan kombinasi. Oke, sampai ketemu lagi kawan-kawan.